Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di bidang galangan kapal, kawan-kawan Marine Superintendent atau OS, tentunya kita di dalam dunia perkapalan ada namanya galangan kapal ya. Galangan kapal itu salah satu sektornya yaitu sektor menginventarisasi material, komponen dan permesinan kapal. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal yang kita kenal dengan pengelolaan inventarisasi material, komponen, dan permesinan yang ada di gudang galangan kapal. Pengelolaan inventaris kapal. Untuk pengedokan kapal. Kapal-kapal yang sedang dilakukan perbaikan di suatu galangan kapal. Nah, setidaknya ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan di dalam mengelola inventarisasi eh, atau pengelolaan inventarisasi material, komponen, dan permesinan untuk perbaikan kapal, terutama di gudang galangan kapal. Faktor pertama yang harus kita sampaikan di sini adalah faktor penyimpanan. Jadi kita diatur di dalam menyimpan material, komponen, dan permesinan untuk keperluan perbaikan kapal. Kita tentunya diatur bagaimana cara menyimpan material, komponen, dan permesinan untuk perbaikan kapal. Kemudian dari faktor penyimpanan ini tentunya kita harus bisa mengorganisir. Jadi gudang harus ditata tata cara penyimpanannya dan mengorganisir ya, mengorganisir eh, tata cara penyimpanannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa gudang tidak boleh diatur yang tidak tertib. Tentunya ada pengelompokan, pengorganisasian. Ada organisasi untuk struktur kapal, material-material struktur kapal, komponen-komponen kapal, untuk pipa ya, untuk BIM ya, dan lain sebagainya. Sudah harus ditata. Untuk permesinan juga demikian, komponen-komponen sudah harus ditata. Katupnya bagaimana, di mana letaknya, posisi baut, mur, semua harus organisasi dengan baik. Ya. Tanpa dilakukan pengorganisasian yang baik, maka pengelolaan inventaris tidak akan bisa berjalan dengan baik. Mengatur gudang atau tempat penyimpanan dengan cara yang sistematis. Jadi pertama kita masuk sudah harus pakai katalog ya. Katalog kalau perlu sudah dalam bentuk digital sehingga bisa diklik posisi daripada material, komponen, dan permesinan yang kita cari ada bisa diketahui pada rak berapa, posisi berapa, di mana letaknya, bagaimana cara mengambilnya. Itu tentunya dengan cara sistematis ya, sistematis. Ya, harus dilakukan secara sistematis. Memisahkan apa namanya material, komponen dan permesinan nanti berdasarkan jenisnya, jenis konstruksi, jenis jenis apa namanya permesinan atau jenis elektrik atau alat-alat navigasi, alat-alat keselamatan, alat-alat komunikasi, semua sudah ditata
secara sistematis berdasarkan jenisnya. Kalau ukuran kecil-kecil di mana letaknya, yang ukuran besar-besar di mana, ya. Size-nya besar-besar. Jangan sampai yang ukuran besar-besar letaknya di atas, ya. Sedangkan ukuran yang kecil-kecil letaknya di bawah, ya. Harus mengetahui, ya, beratnya, yang berat di mana. Berat ditaruh di atas, yang ringan ditaruh di bawah. Ada ketidaklaziman, ya. Kemudian kita juga bedakan pemisahan material tersebut berdasarkan tahapan, ya. Tahapan perbaikan kapal, pembangunan kapal maupun perbaikan kapal. Kalau misalnya tahap pertama terkait dengan keel laying atau adalah pasti berkaitan plat-plat yang ukurannya 16, 14, 12 di bawah itu. Kemudian tahap berikutnya baru kapal yang plat ukuran 14, 12, 10. Tahap berikutnya adalah 10, 12, 8. Demikian juga selanjutnya lagi tahap 10, 8 dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pipa, ya. Jadi kita harus simpan atau organisasi apa itu material secara atau berdasarkan jenis, ukuran, dan bila perlu tahap konstruksinya, ya. Tahap konstruksinya perlu sekali. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan oleh kawan-kawan, khususnya di bidang pergudangan. Manajemen berikutnya untuk penyediaan atau penyimpanan dan pengorganisasian material kapal ini, yaitu dengan strategi FIFO, ya. FIFO atau LIFO. Apa itu FIFO dan LIFO? FIFO singkatan dari first in, first out, ya. Material yang datang duluan, ya, dan material yang datang biasanya keluar duluan. Beli sekarang, ya, nanti keluarnya yang ini dulu, bukan beli yang ini yang keluar yang kemudian. Tidak, itu namanya bukan first in, first out. Atau menggunakan strategi LIFO, last in, first out. Jadi mana yang terakhir itu yang first out. Jadi ngambilnya uh, yang terakhir, ya, yang yang terakhir itu yang dikeluarkan lebih dulu. Itu namanya LIFO atau last in, first out. Jadi strategi ini bisa kita pakai FIFO ataupun LIFO. Tentunya kita harus menyesuaikan kebutuhan, ya, kebutuhan perbaikan atau pembangunan kapal. Ya, untuk mengelola apa tujuannya? Untuk mengelola perputaran stok material, komponen maupun uh, permesinan. Itu adalah strategi yang pertama, yaitu terkait dengan uh, teknik penyimpanan dan pengorganisasian. Yang kedua apa? Setelah kita penyimpanan dan pengorganisasian, yang kedua yang perlu diperhatikan oleh pihak pergudangan galangan kapal, yaitu memantau ketersediaan material, komponen, dan permesinan. Kita harus selalu monitor day by day, ya. Day by day, pagi, siang, sore, malam harus kita cek hari demi hari atau minggu demi minggu, bulan demi bulan harus kita bisa monitor the real time, ya. Ya, real time. Ya. Jangan sampai data yang ada di komputer datanya 10, nggak tahunya yang ada di gudang hanya 8 atau sebaliknya data yang ada di komputer 8 di gudang kok ada 10. Ini tidak match, ya. Artinya kita tidak melakukan pemantauan secara efektif.
Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara apa? Yaitu sistem manajemen persediaan. Jadi kita harus mempunyai sistem manajemen persediaan. Ya, tentunya yang paling enak menggunakan software manajemen persediaan. Software manajemen persediaan. Itu yang paling jitu karena sekarang sudah era digitalisasi ya. Untuk melacak juga gampang. Jumlah barang kita lacak lewat komputer. Jadi di gudang di bagian depan administrasi gudang sudah harus tahu jumlah barang yang ada di gudang agar kita bisa melacak dengan cepat, memonitor dengan cepat persediaan barang tersebut. Di dalam komputer juga tertera lokasi material, komponen maupun permesinan disimpan pada rak berapa, gudang berapa itu. Ya. Kemudian kebutuhan akan pengisian ulang ya. Kalau ada stok yang kurang ya kita harus tambahkan. Ada yang lebih, ya itu berarti tidak ada stok opnim. Jadi harus ada penyesuaian. Ya. Kemudian di dalam manajemen pemantauan persediaan ini, kita harus selalu menerapkan namanya perhitungan stok material secara rutin, berkala ya, pagi dan sore ya. Pagi dan sore harus ada pengecekan secara rutin atau tiap hari harus dicek secara sampai kapal itu selesai diluncurkan ya. Ini harus konsisten ya. Perhitungan stok rutin harus secara konsisten. Melakukan perhitungan stok rutin secara berkala ditetapkan oleh perusahaan di dalam melayani proses perbaikan atau pembangunan suatu kapal. Untuk memastikan bahwa apa namanya data persediaan itu secara akurat bisa dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ini namanya strategi kedua yaitu pemantauan persediaan material, komponen dan permesinan. Lalu faktor yang ketiga apa? Yaitu pengendalian mutu ya, pengendalian mutu ya. Pengendalian mutu ini harus kita lakukan dengan strategi yaitu pengujian sampel ya. Pengujian sampel dari material, komponen maupun permesinan. Kita mengambil sampel, katakan QC sebenarnya tidak melulu ada di proses pekerjaan, produksi di kapal, tapi juga harus ada kegiatan yaitu melakukan quality control terhadap persediaan, melakukan pengujian sampel, mengambil sampel untuk pengujian kualitas daripada material. Salah-salah disimpan di gudang, kualitasnya menurun, ya. Jadi ada namanya mengambil sampel untuk pengujian kualitas daripada material atau komponen dan permesinan. Gunanya apa? Gunanya agar dapat memastikan eh, material komponen dan permesinan ini sesuai dengan standar yang diharapkan, sesuai dengan standar nasional katakan SNI atau sesuai standar klasifikasi, rule class atau sesuai standar internasional ISO atau ASTM ya dan lain sebagainya atau sesuai dengan standar International Maritime Organization IMO ya. Kemudian di samping kita melakukan pengujian sampel dari pihak quality control untuk keperluan persediaan material komponen dan permesinan ini, yaitu tidak lupa kita harus melakukan dokumentasi ya.
Kita ini kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak kita dokumentasi dan apa yang kita dokumentasi tidak kita lakukan. Jadi kita harus mencatat hasil daripada inspeksi, hasil daripada pengujian ini harus kita catat dan kita dokumentasikan. Untuk apa? Untuk keperluan referensi atau acuan atau keperluan audit pada masa-masa yang akan datang. Tiga cara ini yaitu cara penyimpanan dan pengorganisasian, kemudian pemantauan persediaan dan pengontrolan eh, quality atau mutu daripada material, komponen dan permesinan itu adalah menjadikan bekal kita dalam pengelolaan inventaris material, komponen, dan permesinan yang ada di gudang galangan kapal. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.